الله. طيب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah sampai jam 8 seperti biasa. Ada waktu kurang lebih setengah jam. Bisa kita manfaatkan untuk nambah materi dan tanya jawab. Tadi saya katakan bahwa Syekh Utsaimin pernah mengutip pernyataan seorang ulama bahwa kebiasaan orang alim bernilai ibadah, sementara ibadahnya orang awam itu bernilai kebiasaan, tidak punya nilai ibadah. Ini pentingnya menuntut ilmu dan pentingnya mengamalkan ilmu setelah kita ketahui. Kalau seorang alim tahu tentang sunnah Rasulullah SAW, tentu seluruh aktivitasnya itu bernilai ibadah. Mulai dari malam sampai pagi ketemu malam lagi, semua aktivitasnya bernilai ibadah karena cerminan dari sunnah Rasulullah SAW. Sebaliknya, orang awam, termasuk orang awam walaupun gelarnya profesor, doktor, namun di bidang umum dunia, itu dianggap orang awam, orang yang tidak ngerti ajaran Islam, siapapun dia, apapun status sosial keagamaannya, apapun status sosial yang ia sandang, kedudukan apapun sekarang yang dia berada padanya, dianggap orang awam. Ibadahnya mereka ini, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ya bernilai kebiasaan, tidak punya nilai ibadah. Jangan kesehariannya, salat yang sering dilakukan barangkali setiap hari tidak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Abdul Qasim Al-Asbahani, dan hadis yang sama diriwayatkan oleh Imam Ibnu Dunya secara parsial dhaif namun saling menguatkan sehingga terangkat derajatnya menjadi hasan. Bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Innar rajul la yusalli Inna rajula la yusalli 60 sanah wa ma tuqbal lahu salah la'allahu yutimmur ruku' wa la yutimmus sujud aw yutimmus sujud wa la yutimmur ruku'." Ada orang yang sholat selama 60 tahun. Rutin dia lakukan sholat selama 60 tahun. Tidak pernah terlewatkan sholatnya. Tapi tidak satu sholatnya pun diterima selama 60 tahun itu. Apa sebabnya? Mungkin rukunya sempurna kata Rasulullah SAW, tapi sujudnya tidak. Atau sujudnya sempurna tapi rukunya tidak. 60 tahun. Itu hanya bernilai kebiasaan. Orang mengatakan, oh dia rutin ibadah, rutin sholat. Tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak bernilai apa-apa selain kebiasaan saja. Apa sebabnya? Dia tidak memperhatikan sunnah Rasulullah SAW terkait dengan sholat yang dilakukan, termasuk puasa, termasuk zakat, termasuk ibadah yang lain, apalagi yang dalam kesehariannya. Mungkin dia sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya berangkat dari tidak enak sama orang sekitar. Dia sendiri aslinya tidak terbiasa sholat sunnah. Misalkan nih, di Masjid Nurullah ini mayoritas orang melakukan sholat rawatib. Apa syukrul wudu, tahiyatul masjid, rawatib, yang menyertai sholat fardu misalkan. Tiba-tiba ada orang awam yang tidak tahu sholat yang menyertai sholat fardu. Ya kan? Katakanlah
waktu duhur tuh. Kan banyak mungkin orang kesini mampir, sedang ingin ngadem. Kalau nggak sholat kan nggak enak, akhirnya sholat dia. Setelah selesai sholat, duhur misalkan. Lalu kemudian ngelihat kanan kirinya sholat. Ngelihat di belakang sholat, depan sholat. Nggak enak nih kalau nggak sholat. Akhirnya sholat juga. Persis sholatnya 2 rakaat. Sama dengan orang yang di sekitarnya. Dapat pahala nggak orang ini? Nggak dapat pahala. Karena dia tidak tahu sholat sunnah apa yang dilakukan itu. Andai kata dia tahu sholat sunnah itu disyariatkan, kalau motivasi awalnya dia melakukan sholat itu karena nggak enak sama orang sekitar, dapat pahala apa tidak? Tidak. Sholatnya bukan karena Allah, tapi karena takut, ya kan, dibully sama orang sekitarnya, nggak dapat pahala. Inilah pentingnya sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Bahkan kesempurnaan sunnah Rasulullah SAW itu juga diakui oleh ahlul kitab. Ketika sahabat mulia Salman Al-Farisi, singkat saya, datang ke Syam, mereka rupanya memperhatikan dakwah Rasulullah SAW dan ajaran yang disebarkan oleh beliau kepada sahabatnya. Ketika disyariatkan, ketika Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat adab cebok, ya kan? Mereka kaget. Sampai sahabat mulia Salman Al-Farisi ditanya, "A'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" katanya. Apakah Nabi kalian telah mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Sampai adab cebok. Maksud hati ingin menghina ajaran Islam ini. Masa cebok aja diajarkan? Mungkin kalau bahasa kita ini, emang nggak bisa cebok? Kok cebok aja diurus? Agama apa ini? Sahabat mulia Salman Al-Farisi menjawab saat itu, ajal, ya. Ya mungkin kalau bahasa sekarang, emang masalah buat lo? Emang kenapa gitu? Dan beliau katakan, ajal, ya. Faqad nahana an nastaqbilal qiblah bi ghaitin wa baulin, kata beliau. Beliau telah melarang kami untuk menghadap kiblat di saat kita buang hajat. Wa annastanjiya bi raji wa annastanjiya bi yamin aw nastanjiya bi aqalla min 3 ahjar aw nastanjiya bi raji, kata beliau, aw bi athmin aw kama qala rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu. Beliau telah melarang kami di saat buang hajat ngadap ke kiblat. Melarang kami cebok dengan tangan kanan. Juga melarang kami untuk beristinja kurang dari 3 batu. Dan melarang kami juga cebok dengan beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Kalau kita terapkan, ini ada sunnah Rasulullah SAW. Termasuk tempat di mana kita harus buang hajat di saat kemudian di perjalanan. Bagaimana caranya? Kapan kita harus jongkok? Semua itu diatur dalam Islam. Dalam safar saja, Masya Allah, itu ratusan sunnah yang bisa kita hidupkan. Alhamdulillah ketika hidayah sunnah ini kita dapatkan, setelah barangkali kita, Masya Allah, berjibaku dengan kebodohan terhadap sunnah ini, di sisa usia kita hidupkan seluruh sunnah, insya Allah bisa menutupi kekurangan yang terjadi selama ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan amal saleh kita dalam menerapkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita sebagai penutup, ya kan, kesalahan dan kealpaan selama ini. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Furqan secara umum, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali mereka yang bertaubat, beriman, beramal saleh,
maka mereka inilah yang keburukannya akan digantikan dengan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saya yakin semua kita punya masa lalu. Inilah skenario Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jalani. Karena kita hidup sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Di pertengahan jalan Allah pertemukan kita dengan hidayah, sudah alhamdulillah. Dan ini harus kita nikmati, harus kita syukuri, dan kemudian harus kita pertahankan sampai tutup usia. Apapun kemudian tantangan dan rintangan, selama kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, jangan abaikan kemudian tantangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW, untuk kemudian mengamalkan dan untuk kemudian menyebarkan dan bisa istiqamah sampai tutup usia insyaallah. Dan insyaallah seluruh keistimewaan yang ada pada penerapan sunnah ini insyaallah akan kita nikmati nanti di saat kemudian kita telah meninggal. Dan mudah-mudahan cukup untuk menjemput rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat ini insyaallah akan menjadi benteng dari api neraka dan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Baik, ada waktu kurang lebih 10 sampai 15 menit kita gunakan untuk tanya jawab. Dan selanjutnya insyaallah nanti kita akan bahas sunnah-sunnah Rasulullah mulai asar. Saya terangkan nanti asar itu apa, keistimewaannya apa, amal apa saya dilakukan. Setelahnya insyaallah kita akan bertahap. Sifatnya praktis saja ini sunnah-sunnah ini. Insyaallah mudah-mudahan kita di tengah kesibukan kita, tapi kita tidak lepas dari sunnah Rasulullah. Dan ini keistimewaan. Dibanding banyak waktu luang tapi enggak ada ilmu, enggak ada yang diamalkan selain ibadah rutin seperti sholat, ya kan? Maka banyak waktu kemudian sia-sia. Sementara waktu itu sangat, ya kan, penting dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Bagaimana jika puasa Syawal hanya dilakukan selama 5 hari? Dikarenakan waktunya sudah berakhir Syawal dan dikarenakan membayar hutang Ramadan terlebih dahulu dan dikarenakan haid. Masya Allah, dikarenakan ya. Kemudian apakah kekurangannya bisa dibayarkan di bulan yang lain? Taib. Puasa Syawal hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Artinya kalau dilakukan kita itu istimewa, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala puasa setahun penuh. Kata Rasulullah katakan dalam hadis Muslim dari sahabat mulia Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah mengatakan man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana lahu kasiyamid dahr atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang puasa Ramadan lalu kemudian dilakukan puasa 6 hari dari bulan Syawal, maka baginya seperti puasa 1 tahun. Caranya memang khilaf bainal ulama. Ada yang mengatakan harus bayar hutang puasa dulu baru puasa Syawal. Ada yang mengatakan boleh puasa Syawal dulu lalu kemudian nanti boleh diqadha, karena waktu qadha itu boleh kapan saja, sebagaimana istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengqadha puasanya kecuali di bulan Sya'ban. Kan begitu. Apakah kita katakan istri-istri Nabi enggak pernah puasa Syawal atau tidak ada artinya bagi mereka puasa Syawal? Tentu tidak. Mereka adalah makhluk mulia. Ya kan? Maka kalau bicara boleh apa tidak misalkan puasa Syawal dulu baru kemudian qadha, ya boleh saja. Tapi kalau bicara afdal adalah qadha dulu baru kemudian lakukan puasa Syawal. Ini yang menjadi pilihan kecenderungan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan itu. Beliau berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut tadi. Jadi man shoma Ramadan, berarti kita kata beliau ya harus menyempurnakan dulu puasa Ramadan itu, karena orang tidak dianggap puasa sebulan penuh kalau masih punya hutang. Maka tunaikan hutang dulu lalu kemudian puasa Syawal. Tapi kalau misalkan beliau lakukan qadha mungkin kena banyak, seperti saya 14 hari gitu ya. Beliau enggak sempat melakukan puasa Syawal. Saya alhamdulillah baru Jumat kemarin, karena di awal biasanya tanggal 3 udah mulain, karena berikutnya agak susah. Kan begitu. Karena banyak aktivitas. Tapi kemarin Masya Allah begitu puasa separuh hari tawarin makan, enggak makan, ini enggak enak. Musim makanan gitu kan.
Akhirnya baru pertengahan Syawal saya lakukan dan berakhir Kamis kemarin. Alhamdulillah selesai. Tidak masalah. Nah, kalau yang bertanya ini ada akhwat sepertinya, kalau karena misalkan anti kena punya hutang, lalu hanya bisa dapat 5 hari, insya Allah dari niat dapat pahala puasa Syawal. Ya kan? Karena anti tidak dapat melakukan karena uzur, dan disebutkan uzurnya tadi. Pertama karena mengqadha puasa, kemudian kena haid gitu kan, keburu haid. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mencatat anti mendapatkan pahala setahun penuh itu. Sebab anti telah melakukannya, ya kan? Ada keinginan kuat untuk melakukan, qadarullah ada uzur, dan ini tidak perlu qada. Ya, tidak perlu diqada. Wallahu taala alam. Ada yang lain? Iya, bentar. Oke, kalau nggak ada, masih ada? Tuh nggak ada. Taib. Ya, ini terakhir saya kira. Silakan. Taib. Ini kan tradisi, Pak. Beliau bertanya tentang kebiasaan di kita. Kalau ada orang terhormat, biasa berdiri semua. Ya kan? Begitu pula kemudian ketika tidak bubar, sebelum kemudian beliau beranjak dulu gitu. Bahkan ada kalaupun mau berdiri jalan mundur. Ya kalau ketabrakan lumayan itu. Ini tradisi, kita menghargai seseorang itu tentu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya tidak perlu berdiri sebetulnya. Kalau dia ngerti tokoh agama, ngerti agama Islam, mestinya dia tidak marah dong. Karena sunnahnya tidak boleh berdiri kan begitu. Sama halnya ketika udah waktunya qomat, tapi karena ada ustadz masih sholat, jangan sholat, jangan qomat dulu. Hormatin tuh ada kiai sedang sholat. Padahal sunnahnya qomat. Karena kemandoat itu ada siapa? Di Mu'adz. Begitu imam datang, sahabat mulia Bilal bin Rabah langsung qomat. Dan itu sunnahnya. Abaikan siapa yang sholat itu. Dia harus disesuaikan dengan aturan yang ada di dalam masjid. Termasuk kemudian jadi imam. Tidak boleh kita jadi imam, ya, walaupun di situ ada kiai kita, kiai saya tolong jadi imam, kamu siapa? Enggak boleh begitu. Tanpa seizin imam setempat. Ya kan? Jadi maksud hati ingin menghargai, justru di situ kemudian kita menyelisih sunnah. Kalau bisa, ya kan, kita sampaikan sunnahnya seperti ini. Misalkan dia ingin jadi imam, Mas mohon maaf, bisa enggak ini jadi imam? Oh silakan, kalau dia mengizinkan silakan, kalau tidak ya tidak. Harus kita hargai orang setempat. Kalau seperti berdiri tadi, mestinya kalau misalkan tradisi di tempat antum seperti itu, antum sampaikan ke kiai, Pak Kiai saya dapatkan hadis ini, kita nggak boleh kemudian berdiri saat kemudian ada tamu terhormat misalkan. Bagaimana menurut Anda? Ya kan? Siapa tahu kemudian kita sampaikan itu sehingga kemudian beliau berubah. Ya kan? Siapa tahu kemudian beliau berubah. Karena mungkin beliau tidak sampai kepada beliau hadis itu. Sambil contoh kasus lainnya, tidak semua orang yang Masya Allah bergelut bilang agama itu kemudian menguasai semua hadis Nabi SAW. Bahkan mungkin ada orang yang mengamalkan sunnah yang kita nggak ketahui. Sambil contoh kasus, ada seorang ikhwan, aktivitas sehari-harinya itu beliau jualan galon, ngantarin gas dan seterusnya kan. Tapi beliau Masya Allah komitmen, begitu ada hadis Nabi SAW beliau amalkan. Bentar. Pada saat itu, ya kan, apa yang beliau amalkan? Sholat syuruk itu. Imam masjidnya marah-marah. Pak, nggak ada sholat ini, haram.
Enggak ada sholat habis subuh katanya. Nah beliau kan enggak hafal hadisnya, cuma pernah baca, pernah dengerin. Lalu datang ke rumah, Pak Ustadz, hadis tentang ini apa? Ana pernah baca, tapi saya lupa. Kata. Baru kita tuliskan hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas. Bawakan ke beliau, diterjemahkan. Lalu kemudian sang imam diam, enggak berani lagi, karena beliau tidak tahu dalilnya. Ya kan? Nanti kemudian setelah itu, setelah sholat berikutnya, tidak akan marah. Saya yakin kalau kita lakukan itu pada tokoh-tokoh kita hormati mereka, kita datangi ke rumah, sampaikan dalilnya, insya Allah beliau akan terima itu. Karena tidak ada orang baik yang menolak hadis Nabi SAW. Tapi barangkali kalau ada, wah ini mah dari mana kamu dapat? Jangan tanya, saya baca di buku. Kalau disampaikan dari ustadz ini, oh itu pasti bilang Wahabi kan? Ini kitabnya Pak Kiai, enak seperti itu kan? Kalau kemudian sudah jelas hadisnya, lalu kemudian ini mah adat mana tradisi Arab itu bukan tradisi Nusantara. Ya kalau begitu berarti beliau mengingkari hadis dalam kasus ini. Jadi masalah. Lalu kita tanya kalau begitu, lalu dari mana kemudian dasarnya kita menghargai tokoh itu harus berdiri, dasarnya apa? Kalau antum tidak berhasil mencari misalkan, oh ini tradisi Hindu, bagus antum. Kalau gitu kita agamanya apa? Hindu apa Islam? Iya kan? Insya Allah antum bisa jadi sebab orang lain mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu terjadi, insya Allah antum pahala besar. Karena beliau misalkan da'i bisa menyampaikan ke jamaahnya, dari satu orang yang antum menjadi sebab dia dapat hidayah, insya Allah antum dapat pahala banyak. Karena sunnah kemudian diamalkan dan berubah tradisi. Dan disampaikan ke kawan-kawannya. Masya Allah. Oleh karena itu jangan pernah takut menyampaikan kebaikan. Ada hadis Nabi SAW mengatakan, La yamna'anna ahadukum haibatu rajun ayyakula bil haq. Tidak boleh, ya kan, wibawa seorang itu menghalangi seseorang untuk menyampaikan kebenaran padanya. Oh ini kan ustadz besar, masa saya siapa? Enggak boleh begitu. Ya kan? Tetap disampaikan kepada beliau. Ini saja barangkali yang bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.